Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 29 September 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. 194 karung bahan kimia berbahaya untuk tambang emas di Gunung Botak, Pulau Buru disita polisi. Sebanyak 194 karung bahan kimia berbahaya jenis cyanida akan digunakan untuk tambang emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Namun bahan kimia tersebut telah disita oleh polisi dan sudah diamankan di Mapolres Pulau Buru. Diduga bahan kimia berbahaya itu akan dibawa ke tambang emas ilegal Gunung Botak. Kasat Reskrim Polres Pulau Buru Ibtu Henry Dwi Azari saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Rabu 29 September 2021 siang menyebutkan bahan kimia berbahaya tersebut dibawa menggunakan KM Dorolonda pelayaran dari Jakarta menuju Pelabuhan Amlea. Pihaknya sementara masih melakukan perkembangan kasus terkait siapa pemilik bahan kimia berbahaya tersebut. Diketahui Tribuners, bahan kimia berbahaya tersebut dikirim melalui ekspedisi Wipa Express dengan nomor kontainer 218,061 garis datar 9. Operasi penangkapan bahan kimia jenis karbon dan sianida dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Pulau Buru Ibtu Henry Dwi Azari. Oh iya. Berita berikut ini dari Kota Ambon Tribuners, pencarian Naruto masuk hari ke-7, Tim SAR sisir Teluk Ambon. Tim SAR gabungan masih terus mencari Askar Malik alias Naruto yang berusia 66 tahun hilang di Sungai Air Kuning pada Kamis 23 September 2021 lalu. Kepala Basarnas Ambon Mustari menuturkan proses pencarian korban memasuki hari ke-7. Fokus pencarian yakni menyisir perairan Teluk Ambon, Pantai Mardika, Jembatan Merah Putih hingga ke Halong. Jika pencarian hari ini tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan keluarga korban untuk menghentikan pencarian. Meski begitu, tetap akan dilakukan pemantauan di lokasi kejadian maupun di perairan Teluk Ambon. Mustari menerangkan proses pencarian kali ini Basarnas menurunkan 4 perahu karet dengan dibantu 1 speedboat Bangpol Nusa Niue. Untuk diketahui, proses pencarian tim SAR gabungan ini sudah berlangsung sejak hari kejadian. Pada hari pertama hingga hari ketiga, tim memfokuskan pencarian di lokasi kejadian Bendungan Ahuru, Kampung Rinjani hingga Sungai Batu Merah. Untuk hari keempat hingga hari ketujuh, proses pencarian dilanjutkan ke perairan Teluk Ambon. Namun adik Askar belum juga ditemukan. Sementara itu Tribuners, 7 hari kepergian Naruto sang ibu terus menunggu. Pencarian Askar Malik alias Naruto, bocah 6 tahun yang terseret arus sungai di kawasan Air Kuning, Ambon pada Kamis 23 September 2021 memasuki hari ke-7. Meski belum ditemukan, ibu Naruto, Santi Taha, masih menanti anak ketiga dari 5 bersaudara itu. Hal itu diungkapkan kepada tribunambon.com saat ditemui di rumahnya di kawasan Air Kuning RT 005 RW 18 Sirimau, Kota Ambon pada Rabu 29 September 2021 pagi. Santi mengaku selain tim SAR gabungan, pihak keluarga maupun tetangga hingga saat ini masih terus melakukan pencarian. Dia melanjutkan saat ini ayah Askar sudah mengetahui anak hilang di sungai depan rumah dan ayahnya sedang perjalanan pulang dari Korea menuju Indonesia. Dijelaskan saat kejadian dirinya tidak di rumah karena masih berjualan di Pujaseraun Pati seketika ditelepon untuk pulang karena anaknya Askar hanyut di sungai depan rumah.
Diketahui Naruto menghilang sejak terseret arus sungai dekat rumahnya pada Kamis 23 September 2021 sore lalu. Hingga hari ke-7 pencarian Naruto pun masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Pencarian Basarnas kan untuk hari ini kan hari terakhir di laut pencariannya proses dan kalau jamnya tidak membuahkan hasil juga Basarnas akan menyetopkan pencarian terus. Bagaimana tanggapan Mama terkait hal ini gitu? Ya begini, dong cukup bantu lah itu. Ketong kan cuma tawakal lah, ikhlas. Kalau memang dong ada bantu terus, alhamdulillah. Ya ketong mencoba, siapa tahu ada yang temukan dia di manakah, atau dia ada di manakah. Kali dong bisa hubungi keluarga atau Basarnas yang ada di situ. Itu harapan Mama untuk ini. Ya, harapan bisa ditemukan. Kalau sering juga ketemu bagaimana. Itu Allah yang atur toh. Mungkin Anda penjalan hidup sebegini. Tapi ya ketemu mencoba lah. Tahu ada bisa ditemukan kan. Siap. Baik, Tribuners, kita ke berita lain. Hari ke-11 operasi Patuh Siwa 5 di Ambon. Pengendara yang langgar aturan diberikan belangko teguran. Pengendara roda 4 maupun roda 2 yang melintas di kawasan Pantai Losari, Kota Ambon bakal mendapatkan teguran petugas operasi Patuh Siwa 5 2021 jika kedapatan melanggar aturan berlalu lintas pada Rabu 29 September 2021. Pantauan tribunambon.com di Jalan Pantai Mardika, Uritetu, Ambon, pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. Personel Satgas Gakum Operasi Patuh Siwa 5 2021 tengah mengatur jalannya arus lalu lintas di kawasan tersebut. Setidaknya 5 mobil dan 2 motor yang diberhentikan petugas karena kedapatan melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut yakni sopir angkutan umum tidak memakai sabuk pengaman saat mengendara. Sementara 2 pengendara sepeda motor lainnya kedapatan boncengan tanpa menggunakan helm. Personil Satgas Gakum Operasi Patuh Siwa 5 2021 Bribka Awaludin di sela-sela menjalankan tugas di kawasan Pantai Losari mengatakan pemberian belangko peringatan ini sudah sesuai perintah. Apabila pengendara roda 2 maupun 4 melakukan kesalahan yang sama barulah ditilang. Dia menambahkan operasi kali ini berbeda dengan sebelumnya, pasalnya personil diperintahkan langsung dari Korlantas Mabes Polri untuk tidak melakukan penindakan bagi kendaraan yang bermasalah. Untuk diketahui Tribuners, operasi Patuh Siwa 5 dilakukan selama 14 hari sejak 20 September hingga 3 Oktober 2021 mendatang. Bisa lihat sini kerjanya Pak. Ya sudah, yang penting bunuh mesin dulu Pak ya. Tunggu nanti yang sebentar ya. Ini ada operasi patuh. Diberlakukan Oktober, Ambon City Center mulai sosialisasi Peduli Lindungi. Pusat Perbelanjaan Ambon City Center atau ACC mulai menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi pengunjung pada Oktober mendatang. Menurut General Manager ACC Thomas Luke, saat ini pihaknya masih mensosialisasikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi kepada pengunjung. Meskipun masih banyak warga yang belum tahu, namun sebagian besar dari mereka bersedia untuk mengunduh aplikasi tersebut saat diminta petugas. Terlebih, masyarakat yang datang berkunjung ke ACC rata-rata sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama. Dia mengatakan hadirnya aplikasi Peduli Lindungi juga membawa rasa aman bagi masyarakat yang berkunjung. Pasalnya, semua pengunjung yang berada di dalam lokasi mal dipastikan sudah melakukan vaksinasi, sehingga potensi penyebaran COVID-19 di dalam mal sangat kecil. Diketahui Wali Kota menginstruksikan penggunaan aplikasi di seluruh pusat perbelanjaan termasuk mal dan retail modern di Kota Ambon.
Oh ini? Iya. Sudah. Ya kita punya tuh. Ya tuh kami foto yang ikoi. Tunggu lah. Si Papi ada sih. Ada. Dari Kota Ambon kita ke Kota Tual Tribuners, harga bawang di pasar Kota Tual turun jadi Rp30.000 per kilogram. Harga jual bawang merah dan bawang putih di Kota Tual mulai menurun jadi Rp30.000 per kilogram. Hal itu diungkapkan salah satu penjual bawang di pasar pada Rabu 29 September 2021 pagi. Diketahui sebelumnya harga bawang di pasar Langgur mencapai Rp40.000 per kilogram. Senada dengan itu, pedagang lain menyebut penurunan harga terjadi karena banyaknya pasokan bawang. Dikatakan untuk menarik minat pembeli, dia menurunkan harga bawang, namun tetap saja dagangannya sepi pembeli. Berita terakhir berikut ini dari Kabupaten Maluku Tengah, sempat ada gangguan internet, tes SKD CPNS 2021 di Maluku Tengah berjalan lancar. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil Kabupaten Maluku Tengah tetap berjalan lancar meski terjadi gangguan internet. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Pengawas Lapangan SKD CPNS Maluku Tengah, Sahman. Sahman mengaku saat pelaksanaan mulai berlangsung pagi tadi ada sejumlah peserta yang mengaku servernya lelet. Meski begitu, lanjut dia, peserta masih tetap melanjutkan ujiannya. Analisis kepegawaian muda di Kantor Regional 4 Badan Kepegawaian Negara, Makassar itu melanjutkan, beruntungnya gangguan jaringan tidak berlangsung lama, sehingga gangguan itu pun tidak menyita waktu kerja peserta yang harus selesai dalam waktu 100 menit atau 1 jam 40 menit dengan 110 soal pilihan ganda. Dirinya mengaku pihaknya telah bekerja sama dengan pihak Telkom setempat untuk mengantisipasi jaringan. Pihak Telkom bahkan siaga di lokasi ujian selama proses seleksi berlangsung. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini, 29 September 2021. Kami akan kembali dengan berita-berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya untuk Tribuners tentunya besok hari. Saya Ajeng Hatalaya beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.